kita lanjutkan integral tak wajar pada integran. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita lihat tuh biasa-biasa aja, nggak ada masalah pada bentuk integral ini. Maksudnya kalau secara kilat gitu ya, kalau kita nggak memperhatikannya dengan baik. Nah, tapi ya kita akan kalau kita tetap kerjakan, pada akhirnya kita akan menemukan hasil yang salah nantinya, ya, yang tidak benar gitu. Nah, sekarang jadi karena kita udah banyak belajar gitu ya, jadi setiap kali yang diberikan bentuk integral itu mesti diteliti dulu gitu, apakah ini integralnya wajar atau enggak. Jadi nambah nih questionnya satu lagi kalau dikasih bentuk integral, ini integral wajar apa enggak ya gitu. Kalau integral wajar baru nih baru kita selidiki teknik apa ya yang cocok gitu ya. Jadi kalau diberi bentuk integral, question yang pertama itu wajar atau tidak. Nah, kalau wajar ya langsung ke teknik pengintegralan, teknik integral. Kalau tidak wajar, wajarkan dulu gitu. Ya dengan cara apa? Ya wajarkan dulu adalah nanti kita tadi yang sebelumnya kan kalau tidak wajar kita limitkan gitu. Kalau ini ya kita nanti juga akan limitkan juga gitu. Baru setelah itu dalam proses mencari integralnya menggunakan teknik integrasi gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya case-nya bukan batas yang bermasalah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya itu selidiki apa yang membuat integran kita ini menjadi bermasalah. Jadi cek integran tidak terdefinisi di mana. Nah sekarang perhatikan 1/x ln x. Nah kan ini kan integran kita. Atau kita bisa tulis fx sama dengan 1/x ln x. Nah fungsi ini itu ada nilainya selain di x sama dengan 0 ya, jadi kita tulis ini x tidak boleh sama dengan 0 atau pembuat 0 yang lainnya, atau ln x tidak boleh sama dengan 0. Nah kapan saatnya ln x itu 0? Ya saat x nya 1 kan, maka x juga tidak boleh sama dengan 1. Nah jadi dua angka ini itu dua angka x sama 0 dan x sama 1 itu adalah nilai x yang membuat integran ini tidak terdefinisi. Nah, coba perhatikan di sini batas kita dari 1 sampai e. Apakah mengandung angka 1 dan 0? Ya, 0 memang tidak ada ya, 0 memang tidak ada. Tapi dia memuat angka 1. Maka di sini angka 1 inilah yang membuat integral ini menjadi tak wajar ya. Maka dari itu bagaimana solusinya? Ya, solusinya tetap sama. Kita tuliskan seperti ini. Integral 1 sampai e dx per x dx sama dengan. Nah, kita gantilah si batas yang bermasalah ini dengan suatu variabel baru. Siapa variabelnya? Ya, a misalnya. Sampai e dx per x, kenapa dx per dx? Dx ln x ya. Nah, gitu. Nah, yang tidak boleh itu kan A sama tepat 1 gitu. Tapi kalau A-nya mendekati 1 boleh nggak? Ya boleh aja. Makanya ketika kita mendekati suatu nilai itu bekerjanya di limit. Nah maka A itu mendekati 1, tapi dari mana? Nah disinilah kita yang saya sampaikan tadi ya. Ini angka 1 nih di sini. Nah dia maunya 1 sampai E kan? E itu kan 2 komaan. Nah berarti kesinilah perginya. Nah batas kita itu mendekati 1, apakah dari sini dia mendekati 1? Ya jelas saja enggak, dari sini dong. Kan area batas kita itu dari 1 sampai E gitu, ya kan? Nah ini E di sini. Ya makanya A itu si A yang kita pilih itu berada di dalam batas ini, di sini nih contohnya, A-nya di sini. Nah berarti A itu mendekati 1 dari mana? Ya dari kanan.
Jadi kita punya di sini A-nya itu mendekati 1 dari kanan gitu ya, karena A itu berada di sebelah kanannya 1. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya seperti biasa, kita akan menyelesaikan integral ini. Nah, gimana caranya? Berhubung ini adalah integral yang bukan berbentuk baku, maka kita mesti mencari cara apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada dx per x. Seper x dx. Seper x dx itu kira-kira tuh integralnya apa? Ya, integralnya ln. Di sini ada ln, ada. Nah, jadi ancang-ancang kita mau menggunakan teknik substitusi. Nah, ingat ya, kita kerjakan perlahan-lahan ya, agar kita tidak keliru batasnya ya. Jadi kerjakan aja dulu integral tanpa batas. Integral dx per x, atau biar terlihat gitu ya, ln x dx seper x. Nah gitu kan, sama aja ya ini. Nah sama aja ini dengan ini. Oke, lalu di sini kita memisahkan u nya adalah ln x, maka du kita adalah seper x dx. Nah, dengan demikian kita akan punya integral u. Nah, seper x dx apa? Du. Jadi ini adalah seper 2 u pangkat 2 plus c. Sekarang kita lanjutkan pengerjaan kita yang ini ya. Jadi limit, saya langsung bikin sama dengan aja ya. Nah, jadi ini limit A mendekati 1 dari kanan. Hasil integralnya sudah ada. Ini. Oh, X-nya apa? Belum selesai ya. Sorry, U-nya adalah ln X dipangkat 2 plus C. Nah, jadi di sini kita tinggal tuliskan aja hasil integralnya. Setengah gitu. Jangan lupa ada setengahnya ya. Berarti setengah ln X dikuadratkan dari A sampai E. Jadi setengah boleh keluar Bu? Boleh. Limit A menuju 1 positif. Nah, dari sini kita punya apa? Kita punya ln ya E dikuadratkan ya, atau nulisnya juga bisa gini ya, dikurang ln A. Jangan lupa ini dikurung. Nah, saya sambung ke sini. Maka dapatnya setengah limit A menuju 1 positif. Nah, ln E itu 1 ya. Jadi 1 kuadrat tetap 1 dikurang ln A. Nah, sekarang kita akan melimitkan. Limit 1 berapa? Ya, tetap 1 kan? Kemudian dikali setengah, ya setengah, dikurang setengah lagi, limit A-nya menuju 1 positif dari ln A. Nah, di sini nih, saya akan memberikan ilustrasi lagi. Oh, di mana ya? Di sini ya. Saat A menuju 1 dari kanan, ya, bagaimana dengan ln A menuju kemana dia? Nah, perhatikan kembali grafik logaritma tadi ya. Logaritma itu 0 di saat 1, tapi saat x-nya menuju minta hingga dia menuju 0 kan gini tadi ya, ini besar. Nah, ini salah 1 di sini ya, dia menuju 0. Oke, sebentar dulu. Oh iya ya, sorry tadi itu E eksponen ya. Nah gini. Nah, kalau fungsi kita adalah fungsi ln X, dia itu bernilai 1 di saat X-nya E ya. Jadi ini 1, dan dia akan bernilai 0 di saat X-nya 1. Nah, case kita di sini A-nya menuju 1 ke sini nih. A-nya menuju 1. Kemanakah ln
A itu menuju gitu. Nah, cobalah kalian perhatikan ini. Makin ke kanan, makin ke kiri ya, menuju 1 X-nya, maka fungsinya itu nilainya menuju ke mana? Ke 0. Nah, kan ke 0 ini. Y sama dengan 0 kan? K ini 0. Atau kalau kalian nggak bisa kurang bisa gitu dengan ilustrasi ini, kalian bisa pikirkan lah gini. Kalau A menuju 1 dari kanan itu nilainya berapa aja? Ya 1 komaan gitu kan. Atau yang lebih gampang lagi, tinggal kalian substitusi aja. Ln 1 berapa? 0. Seperti itulah yang paling gampang ya. Substitusi aja ya. Gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita punya setengah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini, wait. Saya ganti aja ya soal ini menjadi udah benar nih, udah benar, sorry. Oke, jadi memang soal terakhir ini itu agak berbeda ya dengan soal tanya jawab yang sudah saya sediakan, tapi nggak masalah gitu ya. Jadi ini soalnya agak beda polanya dengan yang sebelumnya gitu. Nah, sekarang mari kita coba ya cek sama langkahnya dengan yang sebelumnya ya. Kita mesti cek dulu integrannya tidak wajar di mana gitu, atau cek integran tidak terdefinisi, lebih tepatnya sebenarnya tidak terdefinisi di mana. Oke, sekarang kita punya fungsi ya, fx sama dengan akar, atau kita bikin misal fx sama dengan x per akar 1 dikurang x kuadrat. Nah, fungsi ini terdefinisi ya kalau penyebutnya tidak 0. Berarti penyebut itu tidak boleh 0. Artinya apa? 1 dikurang yang di dalam akarnya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan 1 dikurang x, 1 ditambah x. Artinya apa? 1 tidak boleh sama dengan x, dan 1 juga x tidak boleh sama dengan 1, dan x juga tidak boleh sama dengan min 1. Nah, ini adalah ketentuan agar fungsi kita ini terdefinisi. Jadi artinya jawabannya apa? Dimana fungsi f tidak terdefinisi gitu. Nah, berarti fungsi f tidak terdefinisi itu adalah di x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Nah, sekarang coba periksa batas integral kita dari 0 sampai 3. Nah, 0 sampai 3 itu memuat 1. Artinya apa? Integral ini tidak aman atau tidak wajar di batas 1 gitu. Jadi di rentang interval kita mengintegralkan ini memuat batas sehingga integral ini tidak terdefinisi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita menggunakan cara yang sebelumnya ya, cara yang sebelumnya itu kan dimisalkan salah satu batas atas atau batas bawah gitu kan yang bermasalah. Nah, ini kan batasnya ada di dalam. Ya, ada di antara ini. Maka langkah pertama itu adalah munculkan batasnya terlebih dahulu. Nah, jadi 0 sampai 3 per 1 akar 1 dikurang x kuadrat dx. Nah, ini kita pecah dulu supaya muncul satunya. 0 sampai 1 gitu kan ya, ditambah 1 sampai 3. Nah, gitu. Nah, siapa aja apa tadi fungsinya ditulis ulang lagi gitu. Jadi mesti dimunculkan batas yang bermasalah itu. Apa gunanya? Supaya nanti kita bisa ganti batas yang bermasalah ini dengan variabel baru. Nah, untuk yang ini kita misalkanlah limit b menuju. Nah, coba perhatikan di sini kan b-nya itu ya kan kita punya 0 di sini, 1 di sini. Nah, b-nya kan di sini. Berarti b itu menuju 1 dari arah kiri. Maka b itu menuju 1.
dia menuju 1 dari kiri. Integral 0 sampai B X per 1 akar 1 dikurang X kuadrat dx plus limit, nah ini jangan B lagi tapi A ya, kita coba kasih A. Nah, kenapa nggak boleh B ya? Di sini kan udah ada B nih. Berarti di batas yang di sini yang sampai 3, A-nya itu di sini. Nah, A itu mendekati 1 dari arah ke kanan. Nah, berarti A menuju 1 plus ya dari kanan. Ini A, ini A, ini 3 X per akar 1 dikurang X kuadrat dx. Oke, sampai sini selesailah cara kita untuk membuat integralnya itu menjadi wajar. Langkah selanjutnya apa? Ya, silahkan diintegralkan. Nah, ingat kembali ya bahwa ini bentuk integral tentu yang punya batas. Kalau kita mau mengintegralkannya dengan cara substitusi ke variabel lain, maka batasnya juga harus ikut kita substitusi atau kita ganti ke variabel yang baru itu. Nah, agar memudahkan kita ya, maka di sini saya mencari gitu integral tak tentunya aja dulu. Integral X per akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, dx itu bisa kita tentukan menggunakan apa? Menggunakan substitusi ya, karena x dx itu kan bisa dicari ya. Oke, wait dulu. Oke, ini garisnya nggak ada lah ceritanya ini ya. Jadi di sini saya sambung, u-nya adalah 1 dikurang x kuadrat. du-nya adalah min 2x dx. Maka x dx itu kita bisa tentukan dengan membagi du ya, gini ya, du per min 2. Nah, di sini sehingga kita punya integral x dx apa? Du ya. Min setengahnya bisa saya keluarkan ya. Ini du per u pangkat setengah. Nah, selesaikan ini. Aduh, oke. Ini setengah. Nah, integral u pangkat min setengah gitu, du adalah setengah 1 per min setengah tambah 1 setengah u pangkat min setengah tambah 1 setengah plus c. Jadi ini ya, tersisalah u pangkat setengah, atau berapa u nya tadi? 1 dikurang x kuadrat pangkat setengah. Oke, ini adalah hasil integral yang kita mau gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan mengintegralkan yang tadi ya, ini. Jadi limit b menuju 1 dari kiri. Nah, hasil integralnya tadi kan sudah kita dapatkan, yaitu 1 dikurang x kuadrat dipangkat 1 pangkat setengah ya, diganti batasnya ya, jangan lupa batasnya dari 0 sampai b, tambah ini yang suku kedua a menuju 1 dari kanan. Nah, hasil integral kan juga ada 1 dikurang x kuadrat pangkat setengah, batasnya dari a sampai 3. Nah, sekarang waktunya untuk mensubstitusi batas. Limit b menuju 1 dari kiri. Nah, batasnya diganti nih, jadi apa? 1 dikurang b kuadrat ya, berpangkat setengah. Jangan lupa ini kurungnya ada 2 ya. Dikurang, nah substitusi 0 ya, 1 dikurang 0 1 pangkat setengah 1. Nah, gitu. Nah, gini. Terus limit a menuju 1 positif. Aduh. Jadi ini 1 dikurang 3 kuadrat berapa? 9 pangkat setengah dikurang 1 dikurang a kuadrat berpangkat setengah ditutup kurungnya. Nah, ini kita limitkan ya, saat b menuju 1 dari kiri, maka 1 dikurang ya, bisa disubstitusikan aja ya. Jadi 1 dikurang 1 0. Maka 0. Jadi 0 dikurang 1 ya min 1. Gitu. Jadi ini semua 0 ya. 0 dikurang 1 min 1. Ditambah. Nah,
ini 1 dikurang 9 kan 8. Jadi limit akar 8 ya adalah akar 8, karena kan ini setengah, jadi akar. Dikurang limit saat A nya menuju 1, ya tinggal disubstitusi aja. 1 dikurang 1, 0, berarti ini 0. Jadi yang kita peroleh apa dong? Akar 8 dikurang 1. Udah gitu ya. Oke, sekian pembahasan soal mengenai integral tak wajar ya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.